Padahal kita tahu, ya Allah, engkau kan nggak tulus, engkau kan hanya pura-pura tulus. Ya Allah, engkau kan hanya for the sake of viewers and likes and followers. Tapi it's okay. Halo sahabat lagaku, and welcome to my self podcast, where we turn our toughest moment into our greatest triumph. And it's your girl Angelina Sondak. Let's dive into today's journey of finding our true self with honesty and authenticity. Siapkah? Dan lagaku hari ini menginspirasi dengan ketulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan membahas tema yang menurut aku sangat penting banget, yaitu ketulusan versus kepura-puraan. Nah, kenapa sih ini jadi penting banget? Karena memang kadang-kadang tuh orang berpikir, ya kalau aku tulus-tulus banget, ketulusanku dimanfaatin deh. Tapi ingat, ketulusan itu pasti akan berbuah baik, dan kepura-puraan juga pasti akan terungkap dengan waktu. Karena mungkin kamera bisa membuat orang terlihat tulus, tapi waktu nggak bisa bohong. Dan waktu juga lah yang akan membuktikan apakah benar-benar tulus atau pura-pura tulus. Ketulusan itu sebenarnya adalah sesuatu yang murni. Artinya kita berbuat unconditionally. Jadi kita berbuat tanpa pamrih dan tanpa berharap bahwa orang itu akan membalas kebaikan atau perbuatan kita dengan perbuatan yang sama. Sementara kepura-puraan atau pura-pura tulus ya cuma agar supaya terlihat memiliki hati yang tulus, padahal enggak. Hanya supaya dibilang, ih orangnya sincere banget ya, padahal bohong. Begitulah kira-kira, dan hari ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya refleksi dari ketulusan itu, apa impactnya, bagaimana hasilnya, dan bagaimana itu mempengaruhi mental health kita. So, stay tuned. So sahabat Kema, let's get real. Ketulusan itu brings peace, sementara kepura-puraan itu brings stress. Sebenarnya ketulusan itu sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Baiknya untuk diri kita sendiri, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Please note it ya, karena kadang-kadang kita ini berbuat tulus supaya dibilang orang yang tulus, dan bukan itu target kita hari ini. Ketulusan itu juga merupakan fondasi yang sangat kuat untuk membangun suatu hubungan, baik pertemanan ataupun kekeluargaan. Jadi sebenarnya kalau kita tulus-tulus aja, kita tuh nggak akan punya beban. Dan kalau misalkan kita melakukannya tanpa pamrih, kita juga akan merasa enteng. Sementara kalau kepura-puraan itu justru akan membuat kita masuk dalam lingkaran setan yang entah kapan akan ada akhirnya. Karena kita berusaha untuk mengcover menjadi pura-pura tulus with another cover. So a cover will lead to another cover. Mau sampai kapan jam covernya? Capek loh. Salah satu contoh yang juga merupakan figur yang sangat saya idolakan adalah Mother Teresa. Dalam setiap perbuatannya, tindakannya, ataupun perlakuannya, semua itu dilakukan tanpa pamrih, tanpa berharap dibalas. Dan banyak sekali kita melihat kutipan-kutipan dari Mother Teresa yang akhirnya menguatkan kita bahwa ketulusanmu akan berbuah baik. Jadi gak pura-pura jadi tulus. Stay true, be you, karena ketulusan is the real path. Dan sekarang kita akan mengelaborasi dampak buruk dari pura-pura jadi tulus. Coba bayangkan, kepura-puraan itu sebenarnya membawa banyak sekali negativity in our life.
When we pretend, kita telah mengorbankan the true us hanya untuk pura-pura menjadi tulus. Dan kalau itu udah numpuk, leads to stress, anxiety, aduh pokoknya bener-bener deh despair, apalah semua yang gak enak itu. Dan kalau udah yang gak enak itu numpuk, akhirnya kan keluar juga menjadi satu emosi yang akhirnya membongkar kepura-puraan tersebut. Think about many public figure yang betul-betul berupaya untuk pura-pura baik, pura-pura tulus, pura-pura dermawan di depan kamera, dan akhirnya ya itu pusing sendiri. Dan setelah pusing, coba bayangin, actually they are really struggling behind the scene untuk menampakkan bahwa baik, tulus, dermawan, dan semua yang baik-baik itu. Dan akhirnya terjebak dalam satu siklus di mana mereka nggak bisa keluar lagi dan kehilangan jati diri yang sebenarnya. Aduh, jangan ya. Pretending might make you fit in, but only authenticity will make you stand out. Jadi kalian pasti bertanya, terus bagaimana dong agar supaya bisa tulus dan benar-benar tulus gitu. Memang ini perlu proses dan bukan berarti nggak harus dilatih. Semuanya itu akan menjadi expert kalau kita tuh bisa melatih dengan serius dan konsisten. Itu yang aku alamin sih. Karena dulu ya tahu sendiri, kalau aku turun ke dapil, aku pura-pura tulus. Padahal aku berharap lo dicoblos. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, dulu aku tuh pretending untuk menjadi seperti orang yang tulus banget. Padahal apa? Aku mengharapkan agar supaya mereka mendukung aku. Dan sebenarnya itu kan kepura-puraan ya. Dan aku melatih diri aku untuk menjadi orang yang benar-benar tulus. And here is the key. Yang pertama, aku yakinkan kepada diri aku sendiri bahwa kalaupun ketulusanmu itu dimanfaatin oleh orang lain, sesungguhnya bukan aku yang rugi, tapi orang yang memanfaatkan ketulusan aku itulah yang rugi. Jadi aku terus untuk brainwash otak aku bahwa harus tulus dan benar-benar tulus, bukan pura-pura tulus. Kedua, aku praktekkan itu dalam kegiatan aku sehari-hari. Dan jangan kaget, karena banyak banget loh yang datang ke aku dan memanfaatkan ketulusan aku. Disitulah ujiannya. Aku berhadapan dengan orang yang memanfaatkan ketulusan aku, dan aku harus mencoba untuk menerima mereka dan mencoba meyakinkan diri aku bahwa Angie, ingat ya, kamu harus tetap tulus walaupun orang itu nggak tulus ke kamu. Ketiga, latihannya akan lebih parah lagi loh, karena orang yang akan datang menampakkan pemanfaatan atas ketulusanmu itu akan makin banyak. Dan kadang-kadang mereka tampil di depan kamera atau di medsos dengan ketulusan mereka yang padahal kita tahu, ya Allah, engkau kan gak tulus, engkau kan hanya pura-pura tulus, ya Allah, engkau kan hanya for the sake of viewers and likes and followers. Tapi it's okay, inilah proses yang akan kita lalui. Tapi kalau kita udah benar-benar tulus karena latihan kita yang hari ke hari, ya pokoknya take ages lah gitu. Kitanya di sini sudah merasakan bahwa nggak apa-apa kok kamu manfaatin ketulusan aku. Yang penting aku mau tetap tulus kepadamu. Dan itulah yang membedakan aku dan kamu. Kalau kamu manfaatin ketulusan aku, kamu juga akan menerima akibatnya. Aku ya tetap tulus-tulus aja. Dan akhirnya apa? Rizkinya melimpah, diberikan kesehatan, diberikan teman-teman yang baik. Jadi percayalah bahwa kalau kita udah tulus, itu pasti akan berbalik kepada kita dalam bentuk kebaikan dan keberkahan. So be brave, be the real you, karena memang dunia ini perlu the real true colors. Jadi sahabat langkaku, ketulusan itu adalah key for the peaceful and meaningful life. Mau kan jadi hidup kita ini damai dan berarti? Let's do ketulusan yang benar-benar tulus. Let's strive to live with more honesty and authenticity. Along the way, you will learn. But never give up. Keep be sincere to other people.
So I just like to say thank you for all of you yang udah join di langkahku. Aku berharap kalian benar-benar bisa melihat ketulusanku. And I really want you to practice being true to yourself, being sincere to yourself, being honest to yourself. Dan kalau kita udah damai dengan diri kita sendiri, tulus sama diri kita sendiri, jujur sama diri kita sendiri, baru kita bisa move on untuk tulus kepada orang lain, jujur kepada orang lain. Dan mudah-mudahan mereka menangkap ketulusan kita. Dan jangan pernah berharap ketulusanmu akan dibalas dengan kebaikan, tapi berharaplah bahwa ketulusanmu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang akan membalas ketulusanmu dengan begitu banyak keberkahan dalam hidupmu. Percaya, karena saya mendapatkannya, berarti kamu juga bisa mendapatkannya. Buah dari ketulusan banyak sekali. Mungkin orang merasa bahwa ya ketulusanmu dimanfaatin. It's okay, no problem. Karena apa? Karena ketulusan kita justru membuat kita merasa damai dan kita merasa berarti. So, I see you in the next time. Dan jangan lupa untuk taruh ya komentar sedikit. Kalau boleh di-share, alhamdulillah. Dan kalau yang belum subscribe, I need to subscribe. Mudah-mudahan ini menjadi barokah buat aku dan tim Kema Entertainment. Jangan lupa ya untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Dan jangan lupa untuk terus berbuat baik. Bukan untuk dibilang baik, tapi berbuat baik. Karena Allah Maha melihat kebaikanmu dan Allah akan membalas semua kebaikanmu. Okay, so I see you next time. Saya Angelina Sondak. Bye. I will see you next time. Dan ikuti terus langkahku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.